Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik? Kakak harap adik-adik sehat-sehat semua ya. Nah, adik-adik seneng banget nih kita ketemu lagi di IMPA hari ini yang masih secara online. Nah adik-adik, kakak tahu adik-adik pasti sudah kangen banget untuk beribadah, untuk bertemu bersama teman-teman di gereja. Tapi adik-adik, karena pandemi virus COVID-19 ini belum selesai, jadi lebih baik kita masih beribadah secara online. Nah adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kakak harap adik-adik tidak kendor semangatnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik di sini pasti semuanya semangat banget untuk IMPA, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam IMPA kita pada hari ini. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita menyiapkan hati, kita menyiapkan pikiran. Sebelum kita masuk, kita bersaat teduh. Yuk, kita bersaat teduh. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami sudah boleh bangun di pagi hari ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan di IMPA hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga ya Tuhan, berkatilah agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kami melalui kakak layan yang bercerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih
Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 5. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami semua. Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kania akan membacakannya untuk adik-adik semua, dan adik-adik semua boleh mengikutinya dari rumah masing-masing. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, tahu nggak ini gambar apa? Iya, betul. Ini namanya garam. Adik-adik, tahu nggak garam ini fungsinya untuk apa? Garam biasanya dipakai untuk memberikan rasa pada makanan, sehingga makanan yang kita makan rasanya menjadi enak, rasanya nggak hambar. Rasa asin pada garam bisa menjadi pengawet juga loh adik-adik. Misalnya ikan. Ikan kalau dikasih garam akan membuat ikan itu tidak mudah busuk. Dan garam ketika sudah larut pun dalam makanan, walaupun tidak kelihatan, tapi rasa asinnya tetap berasa. Dan itu membuat makanan kita menjadi enak rasanya. Kalau mama sedang masak di dapur dan tidak ada garam, mama pasti bingung. Adik-adik,
Mama jadi nggak bisa masak kalau nggak ada garam. Nah, semua masakan perlu dikasih garam supaya rasanya jadi lebih enak. Garam itu penting sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus menjadi garam. Apa ya maksudnya? Artinya, kita sebagai anak-anak Allah harus membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang penuh sukacita. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus membawa pengaruh yang baik untuk orang lain. Misalnya, adik-adik memberikan contoh hidup yang baik kepada orang lain. Contoh, adik-adik menjadi anak yang taat kepada orang tua. Adik-adik juga menjadi anak yang rajin ibadah dan rajin belajar. Selalu berkata jujur, setia membaca Alkitab, dan berdoa. Bertanggung jawab melakukan tugas sampai selesai, dan lain-lain. Nah, dengan seperti itu, artinya adik-adik sudah menjadi garam buat sekitar kita, yaitu membawa kebaikan buat orang lain. Nah, sekarang coba lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, gambar apa ya adik-adik? Iya, betul. Gambar yang kedua ini adalah gambar lilin. Nah, adik-adik, biasanya kita menggunakan lilin ketika keadaan di sekitar kita gelap. Kalau mati lampu, biasanya orang pasti akan cari lilin, sehingga biar cepat-cepat mendapatkan terang untuk bisa melihat lagi. Karena kalau gelap, pasti jalannya susah, bisa nabrak-nabrak, karena nggak kelihatan. Tapi kalau ada yang terang, walaupun itu kecil, orang jadi bisa melihat jalannya, sehingga nggak nabrak-nabrak jalannya. Nah, adik-adik, tadi di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa selain menjadi garam, kita juga harus menjadi terang. Maksudnya apa ya adik-adik? Iya, betul. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang membawa terang kepada orang lain. Artinya, kita harus memberikan contoh sikap hidup yang baik. Seperti misalnya, kita harus rajin belajar, harus rajin beribadah, harus mau membantu orang lain, harus taat, harus jujur, dan harus setia. Kita juga harus berani untuk menegur orang lain yang berbuat kesalahan dengan cara yang baik. Contohnya, kalau ada teman yang masih malas belajar, kita bisa menasihati teman kita agar dia mau rajin belajar sehingga dia bisa menjadi anak yang pintar. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa ajak dia untuk belajar bersama. Atau contoh lainnya, misalnya ada teman kita yang suka berbohong. Kita harus berani untuk menasehati teman kita agar dia tidak berbohong lagi. Karena berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, jika ada teman kita yang malas untuk ikut IMPA, kita juga bisa mengajak mereka untuk ikut IMPA. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi terang buat orang lain. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kakak-kakak, adik-adik, mama dan papa, dan semua orang percaya diingatkan untuk menjadi garam dan terang dunia seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita harus memberikan contoh hidup yang baik kepada orang lain dan menunjukkan sikap hidup yang benar. Serta kita harus mau menasihati orang lain yang berbuat salah agar dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Selamat menjadi garam dan terang dunia ya adik-adik. Roh Kudus pasti menolong kita. Amin. Dan sebagai
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan melalui kakak Layan yang bercerita hari ini. Ya Tuhan, berkatilah agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Begitu pula ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo yang memimpin bangsa ini ya Tuhan dengan seluruh staf jajarannya yang membantu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka juga agar mereka boleh saling bekerja sama untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan dengan baik, dengan bijaksana dan bertanggung jawab ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa ini ya Tuhan yang saat ini masih dalam masa pandemi ya Tuhan karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah, Tuhan Yesus boleh memulihkan bangsa kami ya Tuhan agar kami boleh terbebas dari pandemi ini dan kami boleh kembali hidup normal seperti sedia kala. Berkati juga program pemerintah yang sekarang sedang menjalankan program vaksin ya Tuhan Yesus Kristus sebagai upaya untuk kami keluar dari pandemi ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja GPI Bekaris. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja kami di dalam pelayanannya ya Tuhan, dalam ibadah dan juga pelayanannya untuk sesama masyarakat ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah agar gereja kami boleh menjadi terang bagi jemaat dan sesamanya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, berkatilah agar gereja kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami harus dan masih ya Tuhan gereja secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ya Tuhan Yesus Kristus agar semangat kami tidak luntur ya Tuhan Yesus untuk selalu melayani, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan segala cara ya Tuhan, tidak hanya beribadah di gereja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar teman-teman kami yang sakit boleh pulih kembali, boleh kembali sehat dan boleh beraktivitas, boleh belajar, boleh bermain dan beribadah dengan tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga ingin berdoa apabila ada keluarga kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menjamah mereka agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua teman-teman dan keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai agar kami boleh terhindar dari segala penyakit dan virus-virus yang sedang menyebar di luar sana ya Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah dimanapun dan apapun yang kami lakukan agar kami boleh sehat selalu ya Tuhan Yesus, tidak terpapar oleh virus-virus yang sedang menyebar di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua adik-adik yang masih beraktivitas ya Tuhan di rumah untuk belajar, untuk bermain dan juga beribadah yang masih dilakukan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai agar adik-adik boleh sehat selalu ya Tuhan dan boleh semangat menjalani aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa yang tidak sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan hari ini sudah boleh mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang menjadi terang dan garam bagi dunia. Kami harus memberikan contoh yang baik dan benar di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus bimbing kami agar kami mampu melakukannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga orang tua kami, dan Tuhan juga yang senantiasa menyertai kami semua, kakak-kakak layan dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.